Haleluya. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Ya, yuk kita sama-sama datang sama Tuhan pagi hari ini. Waktu kita tidak banyak karena kita mau siap-siap ke KKR, ke Kapuas. Wah, luar biasa. Biar kita bersuka cita hari ini. Amin. Saya ingin ngajak Bapak Ibu Saudara bersuka cita dulu hari ini, biar nggak ngantuk-ngantuk, ya kan? Ya, kita mau memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum itu kita berdoa dulu Bapak Saudara. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya sukacitamu melimpah. Apapun keadaan kami, entah itu tertekan atau aniaya atau permasalahan pergumulan, kami percaya Tuhan, apapun itu Tuhan tetap ingin kami bersukacita. Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam segala hal. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersukacita, itu seturut kehendak Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau sama-sama memuji-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Mari yang siap katakan amin. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama tepuk tangan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Tangannya dong. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yeah. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lagi katakan dari awal yuk. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Amin. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau adalah Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami percaya hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sempurna.
Tidak ada yang seperti Engkau, dan kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Oh, Tuhan baik, hadirat-Mu mengalir. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Amin. Dan ku tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari angkat tanganmu, katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu segala-galanya. Kami
bersyukur Engkau Tuhan yang selalu mencurahkan hadirat-Mu bagi kami. Oh, terima kasih, terima kasih Yesus. Hadirat-Mu memulihkan kami Tuhan, hadirat-Mu menyembuhkan kami. Kami menyembah di dalam perkenanan-Mu, di dalam hati-Mu. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia hadir di situ. Walaupun kita secara online atau engkau menyaksikan di YouTube, hadirat Tuhan tetap nyata bagimu. Mari buka hatimu lebih lagi, rasakan jamahannya, oh rasakan kebaikannya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ketika kami datang segenap hati, Engkau melawat kami. Oh terima kasih Tuhan. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dia Raja, Dia Tuhan. Mari sembah Dia, katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi nyatakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan bertahta lagi. Yesus Tuhan adalah Raja, adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya.
Haleluya. Tuhan, Engkau dahsyat bagi kami. Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang kami puji dan kami sembah. Pagi hari ini kami mau sedikit dengar tuntunan Tuhan. Tuntun kami Bapa lewat firman-Mu. Kami sedang berbicara tentang doa. Kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan pasti menjawab doa kami. Sebab doa kami seturut dan kehendak firman Allah. Seturut dan kehendak Allah. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, tutup bungkus kami. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Haleluya. God is good all the time. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan kita itu ajaib, Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Ya, kita nggak perlu hidup dalam kekhawatiran, kita nggak perlu hidup di dalam kecemasan, kita hanya perlu hidup di dalam iman. Ada atau nggak ada beras di rumah, ya, tetap beriman. Yang penting kata Tuhan Yesus adalah makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dalam permasalahan, ya tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Nggak ada ruginya kalau kita melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selalu kita mengalami keberuntungan. Siapa di sini mau beruntung? Mau untung siapa? Mau untung. Nggak ada kita mau rugi, betul nggak? Iya dong, itu yang normal. Ya, ikut Tuhan pasti untung, haleluya. Kata Acek, pasti untung, talak lugi. Nah, begitu Bapak Ibu Saudara, pasti untung, tidak akan pernah rugi. Tuhan itu nggak pernah berhutang sama kita, amin. Dia pasti menolong, dia pasti memberkati, hanya masalah waktu. Kita harus bersabar, kita harus tekun di dalam doa, karena ketekunan itu akan mendatangkan yang baik bagi kita. Dan terkadang penderitaan pun membuat kita tekun mencari Tuhan. Betul nggak? Kalau kita berfoya-foya terus, ya, terus hidup dalam menghamburkan waktu. Nah ini, ya, bukan hanya menghamburkan uang, menghamburkan waktu sekarang ini. Ya, kalau saya boleh mengatakan bahwa zaman dahulu tidak ada media sosial, ya, zaman purba, bukan seperti zaman perjanjian lama atau perjanjian baru. Teknologi tidak seperti abad ke-20 ini, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita disibukkan dengan badai informasi. Pengen keluar dari TikTok, tapi kok makin asik ya, asik ya, asik ya. Pengen nggak mau main game, tapi nggak mau pulang ya. Susah ya, susah ya, susah ya. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara. Semuanya. Wah. Makanya hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika ada badai informasi, kita harus memfilter. Saatnya doa nih. Ayo doa. Amin. Saatnya baca firman nih. Ayo baca firman. Amin. Ya. Ini jangan sampai media sosial, informasi, ya, chat-chat kita mengganggu pikiran kita dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini makanya pikiran kita harus dipenuhi dengan doa. Katakan doa. Ya, kemarin kita sudah melihat, ya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kita melihat bahwa Tuhan mengajar kita tentang doa. Bulan ini, ya, gereja kita berbicara tentang doa. Choir Church, ya, berbicara tentang doa. Ya, yuk kita mengenal Tuhan. Siapa di sini mau mengenal Tuhan kita? Siapa mau mengenal? Kita semua mau mengenal. Kita buka yuk. Ini ada ayat menarik Bapak Ibu Saudara. Kita lihat Lukas pasal 9 ayat ke-18, ya. Lukas pasal 9 ayat ke-18. Kita sebentar saja doa hari ini karena kita mau siap-siap ke Kapuas, ya. Oke. Lukas pasal 9 ayat 18. Bunyinya begini, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini?
Kata Yesus apa? Aku nih siapa? Kalau bahasa Jawanya, kulo siopo. Yesus ingin bertanya kepada murid-muridnya. Yesus ingin bertanya. Maksudnya bertanya tuh gimana? Saya merenungkan, Tuhan, bertanya tuh maksudnya gimana sih? Kenapa Tuhan bertanya? Ya, Tuhan pasti sudah tahu. Yesus pasti sudah tahu siapa dia sebenarnya. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Tapi lihat, ketika Adam dan Hawa jatuh, Allah Bapa bertanya enggak? Adam, where are you? Kamu di mana? Iya kan? Allah bertanya, walaupun Allah Bapa tahu dia bersembunyi. Inilah yang saya maksud. Ada hubungan, Bapak Ibu Saudara. Ada apa? Hubungan. Iya. Kalau dia adalah anak kita, kita akan bertanya. Dia nangis. Kita tahu dia nangis. Bahkan mungkin kita tahu dia punya masalah. Tapi kita bertanya, kamu kenapa, nak? Iya. Karena itu wujud dari kasih sayang kita. Ya. Nah, di sini peristiwa Adam itu, Allah Bapa bertanya kepada Adam, Adam, di manakah engkau? Kalimat itu ketika saya membaca, Allah Bapa bukan penuh dengan kemarahan. Bukan. Tapi penuh dengan belas kasihan. Penuh dengan kasih sayang. Ya. Nah, kita lihat di sini Yesus, ya, ketika dia berdoa seorang diri, dikatakan di situ, murid-muridnya datang sama dia. Lihat, ketika Yesus berdoa seorang diri, murid-muridnya itu datang sama dia. Ketika Yesus selesai berdoa, dia berpaling, ada murid-muridnya di belakang, dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku? Ya, kata orang dulu. Tapi dia bertanya. Ada nggak Yesus bertanya kepada orang-orang lain? Tidak ada. Dia fokus melayani. Tetapi kepada murid-muridnya, dia bertanya. Menurut orang siapa aku? Dan ayat 20, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Ya. Kepada muridnya. Nah, di sini kita harus mengerti, Bapak Ibu Saudara. Kepada siapa Yesus menyatakan dirinya? Kepada siapa Yesus menyatakan keilahiannya? Kepada siapa Yesus benar-benar menyatakan pribadinya yang begitu mendalam? Yesus ingin setiap murid-muridnya mengenal dia. Dan kita adalah murid-murid Yesus, katakan amin. Kalau kita murid Yesus, kita murid Tuhan, kita harus mengenal pribadinya, amin. Jangan sampai hidup kita tidak mengenal Allah. Lagi-lagi saya berkata, umatnya binasa karena tidak mengenal dia. Kita mengenal akan kasih-Nya. Kita mengenal akan kuasanya. Kita mengenal akan karya-karyanya yang begitu dahsyat luar biasa. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan, kita nggak akan mudah jatuh di dalam pencobaan. Kita nggak akan mudah jatuh di dalam dosa-dosa. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Lewat doa. Katakan amin. Ya, doa secara pribadimu dengan Tuhan. Baca firman-Mu dengan Tuhan. Doa itu yang dimaksud bukan hanya sekedar teknis. Ya Tuhan, bukan begitu saja. Tetapi pada prinsipnya doa juga merupakan ibadah kita. Ada pujian penyembahan firman Allah. Jangan lewatkan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, pagi hari ini biar kita mengerti bersama-sama bahwa kita perlu berdoa supaya Tuhan
bercakap-cakap terus dengan kita. Amin. Di sini siapa yang mau bisa berbicara face to face dengan Tuhan? Angkat tangan, saya duluan. Saya bilang tadi malam, Tuhan, kapan ya Tuhan datang? Kedua kali. Ya. Sampai nangis gitu, Bapak Ibu Saudara. Karena kita merindukan Tuhan. Hidup ini, ya, nggak ada artinya kalau kita nggak merindukan Tuhan. Doa-doa kita begitu penting di hadapan Tuhan. Biar hatinya Tuhan pagi hari ini mengalir buat Bapak Ibu Saudara. Baik engkau yang ikut di Zoom, maupun engkau yang melihat recording ini. Doa begitu Tuhan lihat, supaya dia bisa bercakap-cakap dengan engkau. Karena ketika engkau tidak kudus, engkau tidak bisa melihat Tuhan. Mari sama-sama kita jaga hidup kita, kekudusan kita. Jangan lagi kompromi dengan dosa. Supaya engkau dapat tenang, engkau tidak hidup dalam intimidasi, dan engkau dapat berdoa. Firman Tuhan berkata, jadilah tenang. Ya, kita mau lihat ini Bapak Ibu Saudara. Ayat terakhir. Satu Petrus pasal 4 ayat ke-8. Ayat yang ke-7, maaf. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Apapun yang terjadi, ya, entah suamimu, istrimu, atau anak-anakmu bertingkah, mereka tidak mau dikasih tahu, mereka keras kepala, kuasai diri kita, dan jadilah tenang, supaya kita dapat berdoa. Dalam bahasa yang lain, segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya, sebab itu hendaklah kalian menguasai diri. Ingat, penguasaan diri itu termasuk apa? Dalam Galatia pasal 5, ayat 22-23, buah roh. Katakan buah roh. Ya, penguasaan diri, pengendalian diri, ya, dan waspada supaya kalian dapat berdoa. Puji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa, pagi hari ini dalam waktu yang singkat, hamba ingin sekali berdoa untuk umat-umat-Mu, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Mereka menyaksikan Tuhan, atau di media sosial yang di-sharingkan oleh orang lain. Hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu di tempat ini. Sertai mereka, berkati mereka, agar mereka bisa menguasai diri mereka. Agar mereka bisa menjadi tenang, sehingga mereka dapat berdoa kepada Tuhan. Berikan mereka roh doa, roh yang mau mengenal Tuhan. Apapun keadaan situasi mereka, hamba berdoa, hamba melepaskan demi nama Yesus kekuatan yang baru mengalir buat mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mampukan mereka melewati hari demi hari. Sadari mereka ketika mereka berdosa. Sadari Tuhan, supaya mereka tidak hidup dalam intimidasi. Engkau memberkati mereka, Engkau menguatkan mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa agar mereka dapat menggunakan iman mereka dengan dahsyat luar biasa, menggunakan kuasa perkataan mereka, sehingga kuasa itu menjadi realita di dalam kehidupan di bumi ini. Tuhan realisasikan di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biar Tuhan juga memberkati bangsa kami. Tuhan menolong bangsa kami. Tutup bungkus, jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari pertikaian, jauhkan dari
pergolakan ekonomi yang begitu sulit di dalam nama Yesus. Bapak berkati gereja-gereja Tuhan, berkati umat-umat Allah di seluruh dunia, agar iman mereka tidak gugur. Tuhan menolong mereka ketika mereka mengalami cobaan atau aniaya, atau ujian iman Bapak, biar mereka berjumpa dengan malaikat-malaikat-Mu, dan mereka mengalami penghiburan daripada Bapa. Kami juga berdoa buat kota kami masing-masing di seluruh Indonesia Tuhan. Kami berdoa biar revival itu terjadi, harvest time, penuaian jiwa-jiwa terjadi bagi Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat orang-orang Tuhan, supaya mereka di jalan-jalan, di diskotik, di tempat-tempat yang penuh dengan dosa, atau di rumah mereka, bahkan mereka menangisi dosa-dosa mereka, dan mereka bertobat. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati adik kakak kami, selamatkan mereka, pulihkan mereka. Kami rindu Tuhan, keluarga kami sekeluarga, seperti kata Yosua, aku dan keluargaku melayani Tuhan, melayani dan beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar pagi hari ini kami mengerti dan selalu mengenal akan Tuhan. Bapa sertai kami juga berdoa ketika kami akan pergi untuk mission trip KKR ke Sungai Ketas, Tuhan, ke Kapuasana, GBI Pelita. Bapak berkati sertai, biar perjalanan kami mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Engkau di depan kami, Engkau ada di setiap sisi kami Tuhan. Berkati mobil pertama sampai ketiga, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sertai berikan hikmat kekuatan yang baru, dan kepada driver, kepada kami semua, biar kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Sampai di sana kami bertemu dengan jemaat di sana, kami membawa sukacita, dan mereka dihibur, mereka dikuatkan. Bahkan ketika kami mengadakan pelayanan Tuhan, mereka dilepaskan, kuasa ilahi dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang terikat juga dilepaskan dari kuasa kegelapan. Mari perangi bersama-sama, katakan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, setiap kuasa-kuasa iblis yang ingin menghancurkan umat-umat Allah di sana, yang mengikat mereka, yang selama ini mereka hidup di dalam kutuk, setiap perbuatan-perbuatan iblis kami patahkan, hancurkan demi nama Yesus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus menutup bungkus kami, darah Yesus memberkati mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan, menguatkan mereka. Di dalam nama Yesus terjadi kelegaan, terjadi kelepasan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Biar kami semua melihat hari ini penuaian jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya kami terbuka di tempat-tempat yang lain untuk misi ini Tuhan. Berkati Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Master. Ya, tetap kuat ya. Kita kumpul jam 7 seperempat ya Pak ya, Pak Robi. Ya, sip. Ya, kita kumpul di base camp Bapak Ibu Saudara yang menjadi tim ya. Ya, yang hanya menjadi tim saja. Oke. Iya, Bu Ramani, dukung doa ya Bu Ramani. Amin, amin. Iya, berdoa nanti di Miri segera terrealisasi KKR di sana ya. Amin, kami siap. Siap. Oke. Ya, Tuhan berkati Bapak Saudara. Sampai jumpa.